eee, beberapa perusahaan atau pengusaha di industri properti ini banyak yang melakukan recycling aset begitu ya, recycling aset dan mereka Mhm. cukup kesulitan sebenarnya untuk menghadapi situasi dan kondisi saat ini nih. Nah, seperti apa nih dengan kenaikan 5% kemudian, efektifkah stimulus dari pemerintah di tengah juga beberapa, teman-teman di industri properti yang melakukan justru recycling aset ini, seperti apa Pak Dhani? Iya, betul. Nah, jadi sebetulnya, properti ini memang harus kita bagi. Jadi ada memang properti, komersial dan ada, residensial. Nah, yang sekarang tadi kenaikan itu berada di residensial. Nah, sementara kalau kalau di komersial ini sampai saat ini, rata-rata teman-teman di properti pasti masih mengalami kesulitan. Nah, sebetulnya kalau kita bicara stimulus yang diberikan, itu memang pengaruhnya itu terutama itu pada sektor residensial, baik landed maupun, high rise. Nah, Mhm. keduanya, jadi pemerintah itu kan memberikan, stimulus dari, PPN maupun dari kemudahan, untuk, KPR ya, maupun suku bunga. Nah, itu semua sebetulnya kombinasi yang sangat baik sebetulnya. Eee, jadi itu betul-betul mendorong sebetulnya beberapa, pengembangan-pengembangan perumahan yang tadinya memang mereka tengah mengalami kesulitan. Jadi, stimulus ini terutama terjadi pada perumahan-perumahan yang menyediakan ready stock atau siap, membangun dalam waktu singkat. Nah, ini kebanyakan itu memang mereka pada sektor-sektor kelas menengah menengah ke bawah untuk perumahan. Nah, merekalah yang saat ini menikmati, kemudahan dari pemerintah. Sementara kalau kita bicara untuk sektor yang kelas menengah hingga upper, mereka tuh rata-rata inden, Mhm. perumahannya. Sehingga Mhm. mereka belum masuk ke dalam kategori yang, free VAT tadi yang 10% ya. Sehingga memang mereka belum bisa menikmati sepenuhnya, stimulus yang diberikan pemerintah. Oke. Tapi sebetulnya sentimennya yang positif. Jadi Mhm. orang itu jadi lebih, bergairah untuk mencari gitu ya, walaupun Oke. pada akhirnya nggak dapat yang free 10% gitu. Oke, disambung Pak untuk ke kondisi recycling aset ini di Iya, beberapa teman-teman di industri ini iya, seperti apa? Emang seberat itukah kondisi keuangan, masing-masing begitu ya teman-teman di properti, di industri properti Pak? betul. Nah, kalau kita bicara sebetulnya ini karena masing-masing perusahaan ini punya asetnya yang berbeda-beda. Jadi ada yang memang mereka kuatnya di residensial, mereka ada yang kuatnya di komersial gitu ya. Nah, ini ya yang membuat mereka tentu, mengalami tingkat kesulitan berbeda-beda. Kalau kita bicara, beberapa pengembang-pengembang besar yang memang mereka sebelumnya ini lebih fokus ke high rise, tentu mereka akan mengalami kesulitan, yang lebih tinggi dibandingkan dengan rekan-rekan lainnya yang mereka punya Mhm. diversifikasi terutama ke bidang residensial gitu kan. Nah, sehingga tentu, recycling aset ini dibutuhkan, supaya mereka tetap bisa bergerak maju gitu ya. Nah, tapi kembali bahwa setiap perusahaan ini berbeda dan mereka punya, strategi masing-masing dan punya kesulitannya beda-beda gitu ya. Nah, kalau misalkan Mhm. mereka tadi yang mereka ternyata punya, residensial, sekarang memang sedikit terselamatkan, terbantu ya dengan, peningkatan dari sisi penjualan di residensial. Tapi kalau yang fokusnya memang mereka di komersial, terus terang saat ini, kami melihatnya memang rata-rata masih masih kesulitan sih. Sehingga Masih memang cukup recycling berat aset begitu ini jadi ya? salah satu choices ya. Betul betul, kalau dari sisi komersial masih cukup. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.